memang kita harus taat kepada Sang Pencipta kita. Nah, terserah dia mau kamu ditempatkan di mana, apakah kamu nanti di pinggir-pinggir surga, di tengah-tengah surga, ya itu otoritas dari Sang Penguasa. Dan kita yang atur Tuhan. Masuk di pinggir-pinggirnya saja harus bersyukur. Kamu mau minta seenak-enaknya aja kamu. Aku bilang tadi, Tuhanmu Tuhan yang benar, Ya. ajaran yang benar. Amin. Sekarang aku tanya, aku kan ikut kamu nih, karena kamu Bukan udah ikut benar. saya, ikut Adonai Yeshua Hamasiah. Apa kata Adonai itu? Oke, Adonai Yeshua Hamasiah berfirman begini, dengarkan baik-baik Bang Gun, simpan dalam hati dan pikiran ya, jangan lupa. Apa kata Adonai? Kemana aku dibawanya? Oke, Adonai Yeshua Hamasiah berfirman, Yeskiel 20 ayat 19. Apa dibilangnya? Kemana? Nah, Akulah Yahweh Elohimmu, berjalanlah di dalam ketetapan-ketetapanku, dan berpeganglah pada peraturan-peraturanku, dan lakukanlah itu. Kemudian, nah setelah yang aku senada, dengar dulu, yang senada dengan itu. bukan. Setelah aku Jika lakukan kamu itu, mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. ya, kemana aku? Kemana aku dibawa? Setelah aku jalani perintah-perintahnya, setelah aku ikuti aturan-aturannya, lalu kemana aku akan dibawa? Baik. Kamu nanti dibangkitkan dari zaman untuk hidup yang kekal. Yohanan 6 ayat 40. Bukan itu, kau kan bagus udah ikut yang benar ini. Namanya Mikana sudah benar, pasti Mikana sudah tahu. Dari mana tahu? Dari ajarannya. Ajarin Banggun. Kemana mau Mikana bawa Banggun nanti? Lah ini kan nanti kan kamu akan mati, Bang. Kembali tubuhmu itu menjadi debu tanah, Terus? dimakan cacing. Terus? Lalu rohmu, ya janji Yeshua Hamasiah di Wahyu 2 ayat 7 sampai 10. Apa katanya? Bahwa hendaklah engkau setia sampai mati kepadaku, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan dan taman Firdaus Elohim. 12 mahkota. 12 mahkota itu. Bentar dulu, dengar. Kok kamu pula yang ngatur? 12 Kan kamu gini, aku dibawa kemana? Bukan 12 mahkota di situ. Ya, artinya kamu diberikan mahkota kehidupan serta taman Firdaus Elohim. Nanti di hari zaman, yaitu di Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Di hari penghakiman, Adonai Yeshua Hamasiah akan membangkitkan orang mati. Nah, kalau orang yang taat dan setia kepadanya selama hidup, dibangkitkan bercahaya seperti cakrawala. Bentar dulu, jangan dipotong dulu, jadi bingung aku, jadi gago. Sedangkan orang yang tidak taat, orang yang tidak percaya, orang yang suka selingkuh, orang yang suka kawin sana sini, orang yang suka menggauli bocil, orang yang tidak percaya, pengecut, mereka dibangkitkan untuk dihukum, dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Itulah kematian kedua. Disitulah dia tersisa selama-lamanya dengan prophet false dan syaitan di dalam lautan api selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Udah, kan ada hari penghakiman tadi Mikana bilang. Kalau di ajaran Islam, waktu hakim membuka penghakiman nanti kan dia tanya, Gun Saleh, kau hadir di sini sebagai saksi benar. Apa kesaksianmu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu waktu ditanya Mikana, Mikana Oten, apa kesaksianmu? Akulah jalan kebenaran. Enggak laku. Berarti Tuhanmu tidak maha tahu. Ya, minta kesaksian manusia. Boleh, satu aja pertanyaan Bang Gun. Mungkinkah hakim membuka pengadilan jika tidak ada saksi? Oke. Ketika engkau bersaksi nanti di hari penghakiman, emangnya sejak kapan engkau pernah melihat Tuhanmu
Dan sejak kapan kau mendengar Tuhanmu mengutus nabimu sehingga kau bersaksi yaitu 2 kalimat syahadat? Sungguh nekat yang nyata kamu ini. Boleh nggak saksi berbohong? Dalam pengadilan boleh nggak saksi berbohong? Jawab. Asyhadu an la syahadat itu digunakan untuk hari penghakiman nanti. Iya, saya tanya, dalam pengadilan boleh nggak saksi itu berbohong? Jawab. Boleh atau tidak? Jangan gagap. Boleh. Jangan puyeng. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ketika kamu bersaksi 2 kalimat syahadat, asyhadu, ya kan? Ya. Aku bersaksi. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku Muhammad bersaksi adalah- dan Muhammad adalah utusannya. Ya. Pertanyaan saya, Ah, sejak kapan kamu melihat Tuhanmu dan telah meneliti bahwa memang tidak Tuhan selain Dia? Dan yang kedua, sejak kapan kamu mendengar suara Tuhanmu mengutus nabimu? Oke. Kapan aku Jeder, selamat datang dalam kebenaran. Ingat ya, saksi tidak boleh berbohong dan berdusta. Kapan aku bersaksi melihat Tuhanku, maka itu aku bersahadat itu. Kapan kesaksian aku dipakai? Waktu hari penghakiman nanti, dekku, bukan sekarang. Ku tanya samamu, bisakah hakim membuka pengadilan jika tidak ada saksi? Bisa? Nggak bisa kan? Maka itu waktu hari penghakiman nanti. Sebentar, hampir habis. Maka itu waktu hari penghakiman nanti, di saat Tuhanku mendatangiku, hai Gun Saleh, ngapain kau kemari? Apakah engkau siap menjadi saksi? Siap Tuhanku. Apa kesaksianmu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu, mikana oten, kau hadir kemari siap jadi saksi? Siap. Apa kesaksianmu? Oke, waktu kau bersaksi itu di situ, berarti kau jumpa sama Tuhanmu di situ. Ya, Dalam rupa apa kau lihat Dia? nanti. Nah, gak usah lari. Ayalan, Gak usah lari. Boleh nggak bersaksi dengan dusta? Nah, bersahadat itu dengar. Artinya tidak Tuhan selain Allah. Kamu kan sudah melihat Tuhanmu. Sana. Lalu kamu melihat Tuhanmu itu wujudnya apa di situ? Kalau betul kamu melihat. Syahadat itu digunakan waktu hari penghakiman nanti. Iya, di hari penghakiman itu, ketika kau bersaksi, kan kau melihat Tuhanmu tuh. Aku lihat. Dalam wujud apa kau lihat di situ Tuhanmu? Ada mirip-mirip aku, mirip Mikana, mirip semua tetapi tidak sama. Di mana dalilnya? Di kitabmu, marilah kita buat mereka serupa sama kita. Kalau begitu kesaksianmu itu tidak benar. Karena apa? Ternyata ada Tuhan selain sesembahanmu, yaitu Adonai Yesus Hamasiah. Karena apa? Kamu mengutip firman-Nya, Tuhan semesta alam. Ya clear, hari penghakiman. Ternyata ada Tuhan selain sesembahanmu. Karena kamu mencuri firman Tuhan untuk membenarkan imanmu. Bukan hari penghakiman. Hari penghakiman. Makanya udah aku bilang Gun Saleh, kamu itu kena ya, maju kena, mundur kena. Hari penghakiman udah beres. Hari penghakiman sudah beres, selesai. Belum beres, karena ternyata ada Tuhan selain sesembahanmu, yaitu Adonai Yesus Hamasiah. Karena kamu mencuri firman-Nya untuk membenarkan imanmu. Di sana. Aku yang terlahir Islam, aku dengar. Aku yang terlahir Islam tidak bersahadat karena itu kuucapkan setiap sholatku. Yang wajib bersahadatku seperti dirimu cintaku. Kan maksud kamu. Udah mulai bertakian. Gak akan mungkin saya bersyahadat itu, Gun Saleh. Saya tidak mau mengakui itu karena apa? Tuhanku sang pencipta hanya Yahweh Yeshua Hamasiah. Kan aku ceritakan, yang bersahadat itu seperti dirimu sayang yang mau menjadi mu'alaf, itu yang wajib syahadat. Kalau aku Bagaimana yang saya bisa mualaf, Ustaz?
Oh, ya udah ngomong dulu. Kami yang terlahir Islam, kami tidak butuh syahadat lagi. Kami sudah baca itu dalam sholat. Yang wajib syahadat itu kayak dirimu sayang, yang mau mu'alaf. Amin ya Allah, amin. Nah, yang mau mu'alaf wajib syahadat. Lalu kenapa tadi Bang Gun Saleh bahwa nanti di hari penghakiman kamu akan mengucapkan syahadat itu, sekarang telah berubah? Kok kamu pelin-pelan? Karena Bangun bilang, kapan syahadat itu, kesaksian itu kami pergunakan waktu nanti di hari penghakiman, waktu di kesaksiannya di depan Allah. Lalu Mikana, Oh, sekarang udah pakai lagi? waktu Mikana kesaksian di depan Yesus, waktu Yesus ditanya, apa kesaksian Mikana? Apa Mikana jawab? Kalau aku ada syahadat, aku jawab. Kalau Mikana waktu ditanya Yesus, apa kesaksianmu? Ya, yang nanya Adonai Yesus Hamasiah. Yesus Hamasiah nggak nanya gitu. Tapi apa nggak ada hari penghakiman? Masa hari penghakiman? Yang jelas Yesus Hamasiah nggak nanya itu, apa kesaksianmu. Mikana percaya kan ada hari penghakiman kan? Yes, I believe it. Dalam persidangan itu kan ada tanya jawab, benar? Tanya jawab. Hei, Adonai Yesus Hamasiah bukan hakim seperti manusia. Wahyu. Mikana, pertanyaanku, namanya hak penghakiman itu berarti ada prosesi sidang, betul? Proses penghakiman nanti di zaman ini dia datanya, saya buka. Ya, dengar kamu baik-baik. Mana Bukan seperti itu tanya, kesaksianmu apa? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Mana datanya hari penghakiman? Oten nggak tahu apa hari penghakiman, nggak tahu Oten hari penghakiman. Ini dia, ya. Baca. Ngapain? Penghakiman akhir. Dan aku melihat tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, yang dari hadapannya bumi dan langit telah menghilang dan tidak didapatkan tempat bagi mereka. Dan aku melihat mereka yang metong, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim, dan dibukalah gulungan kitab, juga dibuka gulungan kitab lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu, sesuai dengan perbuatan mereka. Sebentar, diam dulu. Ya, dan laut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan maut serta alam maut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Dan maut serta alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian yang kedua. Dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Maksudnya gini, dengar dulu. Apa yang dihakimi? Dengar dulu. Apa yang dihakimi? Dengar dulu, Bang Gun. Di sini kan tidak yang dihakimi. Dengar dulu, Bang Gun, ya Tuhan, kamu bisa dengar enggak? Ih, Tuhan. Ini udah kayak haus bidadari aja ini. Sikapnya kayak gitu. Kan membaca ayat bahwa nanti akan dihakimi perbuatannya. Berarti ada yang akan dipertanggungjawabkan, betul? Dengar dulu, ini kan kitab suci berkata, Adonai Yesus Hamasiah akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Dan dia langsung membuka gulungan kitab suci. Kamu pikir nanti kayak gini, membayangkan gulungannya kayak gini? Ya, terus. Oh, udah canggih, bos. Canggih. Alamnya Tuhan Yesus Hamasiah itu, tahu nggak? Itu langsung membuka, ya, dibuka layar, ya,